Untuk rekan-rekan yang masih standby melanjutkan video-video tutorial dari yang saya sudah siapkan, di video kali ini rekan-rekan akan melihat pembuatan layout menggunakan metode constraint layout gitu ya. Di mana di video-video sebelumnya kita sudah membahas pembuatan layout gitu menggunakan linear gitu ya, dimana kita mengetahui gitu ya bahwa uniqueness dari linear layout itu adalah sebuah layout yang memang difokuskan untuk support mekanisme orientasi vertikal dan horizontal, serta ada konsep weight gitu ya, sehingga bisa membuat si ukurannya bisa menjadi sejajar gitu. Cuman kekurangan dari kekurangan dari layout itu adalah akan ada potensi nested layout seperti ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh custom UI yang seperti ini, artinya kita punya baseline utama orientasinya vertikal, tapi ternyata di bawahnya pengen ada yang horizontal seperti button kanan kiri ini. Gimana cara bikinnya? Maka kita butuh satu bungkus baru namanya linear layout, dan butuh dua button baru yang di set di dalam linearnya itu, yang ini adalah horizontal orientation. Nah, maka semakin kita punya cabang-cabang view group baru di dalam linear ataupun di dalam relatif nantinya, itu akan semakin memperlambat UI untuk bekerja gitu, sehingga tingkat komputasinya juga semakin berat, semakin tinggi gitu ya. Nah itu kelemahannya ada di sana. Kemudian di selain linear layout yang udah kita bahas di video sebelumnya adalah relative layout gitu, dimana kita punya eh, sebuah layout yang memiliki ID gitu ya. Jadi masing-masing titik itu ID-ID-nya dipasang dan dipanggil lagi untuk posisi yang lain. Nah, bisa dibilang penggunaan relative layout ini lebih cenderung fleksibel gitu ya. Karena kita bisa menggunakan ID-nya dan kita bisa memasang ID-nya itu di bawahnya view siapa, di atasnya view siapa, di kirinya view siapa, di kanannya view siapa gitu. Nah seperti ini, jadi ada pemanggilan layout below, parent left, to left of dari ID yang mana, di mana ID yang sebelumnya kita bisa pasang di setiap komponen view-nya gitu. Nah sudah semakin fleksibel nih di relative layout gitu ya. Namun tetap gitu ya, kebutuhan relatif dan linear ini untuk kita bisa nge-solve desain-desain yang kompleks gitu, itu butuh di combine, butuh di kolaborasi gitu. Maka kebutuhan kolaborasi desain antara relatif dan linear itu akan menyebabkan kita memiliki nested yang cukup banyak gitu. Nah, maka ketika kita punya deeply nested view group, maka semakin banyak komputasi, semakin banyak view yang ukurannya dideklarasikan, dan semakin UI kita yang kita buat semakin slow gitu, dan jadi kurang responsif. Nah, maka muncullah sebuah solusi baru gitu namanya consent layout ketika Google I/O di beberapa tahun lalu gitu ya. Sudah cukup lama memang teknologinya. Cuman ini menjadi solusi untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya nested. Walaupun aktualnya di lapangan saat ini masih banyak ya rekan-rekan kita developer yang menggabungkan lah kurang lebih konsep consent layout, linear layout, dan relative layout gitu di dalam project-projectnya mereka gitu ya. Nah, itu solusinya dengan kita menggunakan constraint layout itu kita bisa jadi lebih kompleks. Kenapa? Karena isu yang awalnya nested seperti ini, di mana buttonnya itu harus dibungkus ke dalam bungkus linear layout yang baru, ini bisa menjadi sejajar gitu dengan view-view yang lain gitu. Nah, semakin tidak ada nested, yaitu komputasi akan semakin lebih rendah gitu ya. Karena ini udah sejajar dengan baseline utamanya di constraint. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, agar lebih kebayang, kita akan coba buat gitu ya simulasinya dari constraint layout yang kita buat gitu ke dalam bentuk coding, dan bisa juga ini menggunakan drag and drop gitu ya rekan-rekan dari materi linear layout, relative layout, kemudian kita ganti gitu menggunakan constraint layout. Kita langsung aja masuk ke codingnya ya.
Oke, saya udah membuat project baru namanya constraint project. Kemudian kita klik activity main gitu. Nah, di sini rekan-rekan seperti biasa kalau rekan-rekan lihat gitu, secara default ini apa sudah mengarahkan pada widget constraint gitu ya. Ini sudah mengarahkan pada widget constraint sehingga eh, secara default dia udah ngasih kalau si hello world ini sudah memiliki arah ya, dan sudah memiliki constraint di setiap bagiannya. Oke, nah sebelum masuk ke sini gitu, saya mau menyampaikan tentang constraint. Dan kalau kita lihat di bagian properti yang ada di atribut sebelah kanan ini gitu, setiap layout yang kemudian kita sudah deklarasikan itu dia pasti punya simbol-simbol ya seperti ini gitu. Ini kalau teman-teman punya simbol seperti ini artinya wrap content. Kalau kita klik artinya seperti ini, itu artinya fixed height gitu ya. Jadi width-nya wrap content tapi si height-nya fix, artinya angkanya kita set sendiri gitu. Kemudian ada juga arti kalau misalkan kita pasang ininya menjadi seperti ini. Nah, ini namanya adalah match constraint. Ya, samalah konteksnya kayak match parent gitu. Cuman bedanya dia match constraint itu mengisi area yang kemudian di set gitu menjadi match gitu. Cuman bedanya dia udah punya constraint ke arah yang dia tuju gitu. Nah, itu match constraint. Sehingga kalau di sini konteksnya match constraintnya di setnya 0 dp, bukan berarti nggak ada gitu, tapi di sini teh memenuhi seluruh area sesuai dengan arah yang di set gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis simbol yang ada di sini ya gitu. Oke. Nah, oh ya, di constraint layout pun rekan-rekan, ini sebelum saya masuk ke sini ya. Ini kalau kita lihat gitu, karena basicnya constraint layout, kalau kita tidak menggunakan constraint, maka dia otomatis akan error. Maka message-nya itu adalah missing constraint, gak punya constraint dia gitu. Nah, maka constraint yang menjadi default di dalam constraint layout itu minimal adalah width dan height gitu. Itu adalah lebar dan tingginya. Nah, kita coba lihat dulu teorinya. Ini yang jadi pembahasan basicnya ya dari constraint layout seperti ini. Nah, ini formatnya gitu. Layout underscore constraint, source constraintnya apa, alias dia itu jadi constraint layout itu kan terdiri dari 4 sisi ya, atas, kanan, kiri, bawah gitu. Jadi setiap widget itu selalu ada atas, kanan, kiri, bawah. Nah, di posisi yang mana gitu teman-teman mau menyimpan constraintnya. Misalkan posisinya mau disimpan di sebelah atas gitu, maka ini contohnya f.2 layout underscore constraint top gitu kan. Ini posisi atasnya nih. Posisi atasnya mau dikemanain? Oh, posisi atapnya di bagian atasnya dia mau dipasang parent. Artinya dia ini fix, itu kayak center in parent atau margin bottom true gitu, atau margin top true gitu ya, atau parent gitu. Nah, itu kalau di relatif tuh fungsinya sama. Jadi untuk menegaskan bahwa posisinya tuh sudah menyambung ke chain yang atas gitu ya, ke konsen yang bagian top gitu. Begitu juga yang to left off, dia tuh udah menyambung dengan konsen yang sebelah kiri gitu. Nah, ada kata parent di sana yang kemudian fixed gitu. Nah, tinggal kita pakai nih minimal dua ini aja udah cukup kalau di dalam sebuah layout, dalam sebuah view itu dia nyambung gitu kedua constraint gitu ya. Nah, itu udah sesuai kebutuhan saja. Oke, nah ini ya konsepnya. Jadi ada left itu teman-teman bisa ganti pakai start gitu, right teman-teman bisa ganti pakai end. Kemudian kalau top masih sama, bottom masih sama. Namun ketika teman-teman membuat sebuah view apapun ada yang namanya baseline. Nah, baseline ini adalah sebuah titik tengah ketika teman-teman membuat sebuah chain ataupun membuat constraint ke area yang lain, itu dia pasti nyambung dan ngebuat si baseline ini menjadi sejajar atau ada di level tengah-tengahnya, kurang lebih gitu ya.
Nah, sehingga ini adalah contoh yang paling sederhana, biar lebih kebayang gitu. Kita akan coba gitu ya, karena tadi kita udah nyobain ini berbagai ukuran yang kemudian kalau kita pakai UI untuk merubahnya, ini ada fix, wrap, dan match constraint ya. Seperti yang udah kita bahas bahwa wrap content adalah sesuatu yang nge-fill apa yang ada di dalamnya ya, dia ukurannya sesuai ukuran yang ada di dalam view-nya. Kalau fix ini seperti ini tadi, dan height center view of horizontal ya seperti ini gitu. Nah, ini menariknya adalah di constraint widget ini kita bisa menggunakan posisi ini juga ya untuk menggeser dia, kan ini di tengah-tengah nih 50% gitu. Kita pengen ngegeser ke sebelah kirinya atau kita bisa geser ke sebelah kanannya. Nah, ini adalah center view of horizontally yang bisa kita pakai di constraint gitu. Nah, di posisi ini juga kita bisa pakai match constraint ya yang tadi. Oke. Itu gambarannya. Kita coba aja langsung constraint layout untuk menampilkan hal-hal yang sudah kita coba praktekkan ya di project relative layout. Oh ya, jadi untuk constraint layout sendiri itu di Gradle udah otomatis dimunculkan gitu ya di dalam library-nya gitu. Kalau teman-teman lihat di sini implementation libs. Nah, di sini sudah ada Android X constraint layout gitu ya. Nah, di mana ini adalah library dari constraint layout yang memang secara default sudah di set ketika kita membuat sebuah project baru, sehingga kita bisa langsung menggunakannya. Dan untuk kita bisa menggunakannya, kita bisa pakai kata kunci app gitu. App, kemudian di sini kita bisa kasih constraint gitu ya. Layout dari constraint layoutnya, kemudian ya kita bisa panggil sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Ya, kita coba aja codingan utamanya tadi. Jadi kita punya text view nih. Ini posisinya secara default ada di atas sini dan dia belum punya constraint. Agar dia punya constraint, kita bisa panggil dulu layout gitu, kemudian ketikkan constraint. Nah, constraintnya ini kita mau nempelin kemana nih? Bottom, kiri atau end, kiri atau start, kanan atau end, atau top gitu ya. Nah, misalkan kita mau set si hello world ini ada di tengah-tengah gitu, maka dia harus nyambung ke constraint yang bagian paling atas, paling kiri, paling kanan, sama paling bawah. Jadi selalu kita bisa mendeklarasikan keempat sisinya, minimum 2 constraint gitu. Oke. Nah, di sini di constraint misalkan kita mau set dulu yang top ya, constraint top gitu, kemudian target constraintnya mau kemana gitu. Oh, target constraintnya misalkan di posisi paling atas kita mau set dia tuh nembak ke bagian atas, selalu nembak ke bagian atas. Maka kalau pakai relatif mah true lah ya, selalu nembak ke bagian atas, true, dia selalu posisinya di atas gitu. Tapi kalau konsepnya constraint, kita tembak ke bagian atas, maka posisinya akan bergantung pada chain yang lain. Maka ini kita bisa set constraint top to top of parent gitu. Terus kita mau set dia ke bawah juga ya, berarti kita bisa pakai layout, kemudian ada constraint dan bottom. Kita set bagian bawahnya selalu ada di bawah. Maka target constraint yang di bawah ini, nah yang ini gitu. Ini ketika saya ketikkan ini constraint bottom, artinya dia langsung mengarahkan pada titik ini. Mau dikemanain si area apanya nih? Area bottomnya kan gitu. Area bottomnya kita set kemana gitu. Kita set ke parent. Parent itu adalah area kanan, kiri, atas, bawah yang udah ada di baseline di ujung-ujung kanan, kiri, atas, bawahnya ya. Ini parent. Nah, maka udah nih jadinya sejajar dari atas ke bawah, dia udah punya parentnya masing-masing gitu. Dia udah punya constraintnya masing-masing. Kalau dia posisinya mau di tengah, maka kita bisa set si
layoutnya gitu. Oke, kalau kita mau melanjutkan si posisinya, maka kita bisa ketikkan saja di sini constraint sebelah mana nih? Sebelah kanan misalkan ya, berarti constraint right gitu. Ke sebelah kanannya siapa? Nah, siapanya ini karena kita mau set default ke area utama, maka ya udah parent jadinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir kalau kita masih mau yang tengah, maka kita bisa pasang constraint right ya. Left ya. Nah, ini right pun kita bisa ganti ya, sebetulnya bisa menjadi n langsung gitu ya. Ya ini karena konsep RTL itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan layout constraint n gitu to end off gitu. Parent. Kemudian di sini kita bisa bikin constraint start to start off parent gitu. Sehingga dia adanya di posisi paling tengah. Oke. Nah, mungkin agar lebih terasa gitu ya, lebih banyak, kita akan bikin beberapa view. Mungkin nggak akan pakai text view, kita coba pakai button aja. Misalkan buttonnya kita set ya masing-masing wrap konten lah ya. Terus kita bisa kasih teks gitu, kemudian kita kasih ini constraint lah ya, app name, atau kita bikin dulu deh si stringnya di sini. Misalkan kita pasang button 1. Nah, ini kita mau simulasi sama seperti ini button 1, ini button 2. Ini kita mau simulasi sama seperti kita praktek relatif ya, dimana kita menghubung-hubungkan gitu sesuai dengan ID yang udah di set gitu. Oke, iya sip. Kita udah bikin kayak gini. Selanjutnya kita kembali ke activity main. Nah, di sini kita bisa langsung nih panggil aja nama stringnya ya, misalkan btn1. Oke, lagi-lagi kita belum punya nih si buttonnya ya. Misal si button ini kita mau pasang di tengah, konsepnya sama sih seperti tadi gitu ya. Nah, namun misal kalau kita mau pasang, oke, kita set dulu lah ya di tengah ya. Kita set dulu mulai dari layout constraint app layout constraint bottom, kemudian kita set to bottom of parent, kemudian kita set juga top to top of parent. Dia udah punya 2 constraint yang nembaknya ke atas gitu. Terus kita set lagi n nya gitu, constraint n to end of parent, dan constraint left ya,
constraint left to left of parent. Nah, kita bikin nih baru gitu, button baru di bawah yang ukurannya wrap content juga. Terus kita kasih ID gitu ya. Ini kita kasih ID. Misalkan ID yang di atas ini adalah ID button 1 gitu. Nah, ini kita kasih ID BTN 2. Nah, misalkan dalam konteks ini kita mau bikin semuanya sesuai arah lah ya. Jadi di tengah ada, di atas ada, di kiri ada, di kanan ada, di bawah ada gitu. Jadi ada 5 sisi gitu. Jadi kita butuh at least 1 2 3 4 5 button lah gitu. Tinggal sekarang kita set masing-masing constraint-nya gitu. Kita punya nih yang paling tengah ini misalkan yang jadi acuan utama ya. Kita pengen nih button 2 itu ini button 1 kita udah set di paling kita set di paling tengah ya. Ini kita set wrap content, kita coba kerjain dulu untuk button kedua nih. Nah, button kedua ini kita pengennya kita set dulu ya teksnya BTN 2. Nah, kita punya button 2 nih. Ini si button 1 udah wrap content ininya N. Oh iya, ini karena N ininya ada start ya. Jadi pasangannya N ya, start ya. Constraint start of parent gitu. Sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kenapa sih si button satunya jadi di ujung kanan gitu? Karena bukan pasangannya. Kalau teman-teman nge-state di sini left berarti pasangannya right gitu. Kalau di sini nge-state duluan N ya pasangannya start ataupun sebaliknya. Nah, yang dua nih belum bisa kelihatan ya. Karena posisi yang paling atas ini adalah button 5. Oke deh. Kita kasih dulu ya. Ini teks juga misalkan BTN. Oh, BTN 5-nya belum dibuat ya. Kita bikin satu lagi. Kita bikin button 5 di sini. Set BTN 5. Nah, kan kelihatan ya. Jadi dari view yang udah kita bikin sejajar seperti ini, ternyata area yang paling bawah ini yang muncul di paling atas gitu. Sama konsepnya banget seperti relatif gitu. Nah, di sini kita tinggal bikin chainnya. Nih logiknya ya palingnya. Logiknya adalah seperti ini. Kita itu mau menyimpan misal ya posisi constraint yang paling atas ini selalu di atas. Karena kan kita pengen si button 5 ini adanya di atas ini. Gitu kan. Nah, gimana caranya? Yang atas dulu deh. Yang atas selalu simpen ke atas gitu. Maka add constraint to top of parent. Nah, ininya mah normal gitu, selalu di atas kayak gitu. Terus kita coba dulu kiri kanannya. Kita coba constraint n gitu, add constraint to start of parent. Ini udah ke kirinya, kita set ke kanannya constraint n to end of parent. Oke, nah ini udah nih gitu, set kayak gini. Nah, tapi ini belum ada keterkaitan nih. Jadi pengen si button 5 itu punya constraint sama si button 1. Kalau teman-teman lihat si button 1 ini dia nembaknya ke atas gitu. Tapi ini gimana caranya button 1 ini nembaknya ke button 5. Jadi selalu ada di bawahnya si button 5. Logikanya kayak gitu. Karena sekarang si posisi constraint top off-nya udah disetnya sama si button 5. Nah, maka caranya adalah kita pasang dulu gitu layout untuk topnya gitu. Atau bisa dibilang bottomnya lah ya kalau di sini, karena bottomnya ini yang belum punya constraint sama sekali ini. Berarti kita pasang dulu layout bottom. Nah, layout constraint bottom. Nah, si bottomnya ini mau dikemanain gitu. Si bottomnya ini mau di atas siapa? Nah, gitu logikanya. Kan kita tinggal milih ya. Kan di sini
dia kan di bawah, yang mau kita hubungkan itu di bawah ini. Kita pengen si button 5 ini ada di atasnya button 1 gitu. Maka kita bisa pakai to top of gitu. Si bottom 5 itu to top of bottom 1 gitu ya. Bukan to bottom of, karena jadinya dia ada di bawahnya siapa. Kalau kita pakai to bottom of, maka si bottom 5-nya akan ada di bawah si ini gitu kan. Tapi dia mah pengen ada di atasnya sini, maka kita pakai to top of. To top of siapa? Kita panggil to top of dari button 1. Nah, seperti ini. Gitu. Jadinya udah deh posisinya fix gitu. Nah, di sini constraint yang ini sebetulnya sangat mungkin ya untuk kita set gitu, dan kita lihat bahwa dia selalu di tengah. Ini posisinya ada di sini. Oke, sekarang kita pengen ini posisinya sebelah sini nih, yang ada di area bawahnya. Kita bikin misalkan yang ini adalah button 4 gitu. Ini button 4. Nah, maka di sini kita udah bisa set sama ya. Jadi kita pengen constraint left right-nya dulu deh, yang udah fix ya. Kita pengen left right-nya start ya, constraint start to start off parent gitu. Udah nih gitu. Nah, cuman dia itu nembaknya ke constraint yang, jadi constraint bawahnya dia selalu menembak ke bawah gitu. Berarti constraint in bottom to bottom of gitu. Selalu ke bawah, ke parent. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita cantolkan bagaimana agar dia ada di posisi bawahnya si button 1. Kalau di sini dia belum dideklarasikan, maka deklarasikan dulu constraint topnya. Constraint top gitu ya. Constraint top. Nah, kita bisa milih nih mau yang mana nih constraint topnya. Berarti di bawahnya siapa? Di bawahnya button 1. Kalau di bawahnya button 1, berarti pilihnya yang ini. Di bawahnya ID BTN 1. Nah, maka posisinya udah otomatis seperti ini. Gitu. Nah, ini udah ya. Sekarang kita tinggal pasang ini ada di sebelah kiri, satu lagi ini ada di sebelah kanan. Jadi udah 5 area kita udah bisa pasang masing-masing constraint-nya. Nah, jadi ini kunci dari kita mau set dia ada di posisi bawahnya siapa, kiri atau kanannya siapa, kurang lebih itu bisa di set di sini gitu. Jadi kalau ini jelas sama. Kalau ini pengen ada di sini, berarti kita set dulu ya constraint topnya to top of gitu, selalu parent kemudian bottomnya selalu set the bottom of gitu, parent, jadinya ada di situ. Jangan lupa dikasih teks biar ada tandanya ya. Misalkan ini button 3 lah gitu. Nah, tapi kita pengen gitu leftnya itu atau startnya ya nembaknya ke parent. Tapi pengen kanannya constraint sebelah kanan, berarti constraint n ya, constraint n nya di sebelah kirinya button 1 gitu. Jadi di sini tuh constraint n, tapi targetnya adalah to start off ya gitu. Kita coba ketikin dulu. Jadi yang harapan yang bisa di sebelah sini adalah dia constraint targetnya itu adalah yang sebelah kanannya, yaitu yang ini gitu. Mau kemanain, mau disimpan di si button 1 tapi yang sebelah kiri. Berarti sebelah kiri itu adalah to start off gitu. To start off dari siapa? To start off dari BTN 1 gitu. Constraint n dari add ID si BTN 1.
Ini sorry. Constraint start to start out ke parent, kemudian constraint end dia nembak ke sebelah kirinya dari BTN1. Kita coba satu lagi untuk BTN2. Ini kita set constraint bottom to bottom off nya parent, kita set constraint top to top off nya parent, namun kita pengen posisinya ada di kanan ya. Jadi n nya gitu, constraint n nya selalu ada di posisi kanan gitu. Nah tinggal kita panggil saja constraint yang sebelah kirinya, atau bisa dibilangnya constraint left, constraint bukan left ya, constraint start. Berarti constraint start kita cari yang paling, nah ini constraint start yang ada di button 2 ini ke bagian n nya dari button 1 gitu. Dan ini kita bisa panggil ke ID button 1. Nah seperti ini, constraint start to end off gitu. Kalau ini constraint end dari button 3 ke awalnya button 1. Kita lihat dulu si button 1-nya start. Ya. Oke, di sini sebetulnya untuk button 2 udah punya chain ya ke sini. Kita nih yang belum tepat adalah button 3 ya. Kita coba dulu gitu. Jadi untuk constraint ini kita pakai constraint n, bukan to end off, karena kalau kita to end off dikasih parent dia pasti akan nembak ke kanan gitu ya. Tapi kita ganti gitu, bukan tapi diganti ke to start off. Tapi startnya siapa? Startnya si ID dari BTN 1. Nah seperti ini persis. Jadi masing-masing area kita sudah punya constraint-nya, dia diposisikan di sebelahnya mana gitu. Nah ini ya kurang lebih gambarannya. Sekarang mungkin kalau kita coba ya ke studi kasus yang tadi, kalau pakai linear layout nih, ini jadinya ada hierarki nih, hierarki nested gitu ya. Nah sekarang kita coba bikin yang seperti ini gitu, namun menggunakan constraint gitu. Gimana nih caranya gitu ya. Oke, kita coba masih di project yang sama, kita delete aja project yang tadi udah kita praktekkan ya. Setiap logiknya seperti ini kita delete dulu. Kita punya teks dulu deh, kita masukin ya. Image view button gitu, image view button. Nah seperti ini. Kita buka constraint projectnya. Oke, kita tutup dulu. Ini juga sama ya, jadi lebih fokus ya. Oke,
kita udah punya nih base-nya adalah constraint gitu. Kalau awalnya ini linear ya, kita udah pakai constraint. Nah sekarang kita bikin dulu nih image ya, image view nih. Kita bikin image view, isinya kita set dulu match parent dan array content. Kita tutup dulu gitu. Abis itu jangan lupa mungkin kalau konteksnya sesuai desain ini kita butuh margin ya, kita butuh margin ya. Untuk ukurannya sendiri teman-teman seperti biasa ya, bisa menambahkan new resource value, kemudian kita bisa bikin demand. Di demand ini kita bisa bikin demand, terus name-nya misalkan demand 18 dp, habis itu di set 18 dp. Kan seperti ini dulu, kita pasang dulu ya demand-nya 18 dp. Oke. Artinya kita punya area nih di tengah seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang image view gitu. Nah, logiknya mungkin agar dia bisa menjadi sebuah chain, ya kita bisa sejajarkan dari atas ke bawah dulu ya. Karena ini selalu di tengah nih, dua ini selalu di tengah, ya kita bisa bikin posisinya dia di posisi tengah dulu ya. Karena image view-nya ini cukup besar, jadi bisa jadi si wrap kontennya kita kasih lebih besar ya nanti. Misal kita set dulu fixed height 500 atau misalkan 300 dp gitu, dan tentunya ini bisa dimasukkan si angkanya ke demand ya. Ini misalkan ukuran image ya. Oke ya, lanjut kita bikin constraint dulu agar dia itu fix ada di tengah-tengah. Caranya gimana? Si constraint bottomnya sama constraint topnya kita pasang parent dulu gitu. Ini constraint bottom, ini constraint top gitu. Constraint top to top of kita parent. Nah dia otomatis ada di tengah gitu. Terus wait kayaknya bottomnya ini ya, kita tahan dulu nih si bottomnya. Dia selalu ada di sini, tapi kita set yang fix itu adalah left off ya. Constraint to left off atau start to start off parent end to end off parent. Nah kiri kanannya udah sejajar dulu nih gitu, udah dapat nih si chainnya 2. Topnya juga udah, artinya teman-teman bisa lihat di sini ini gambarnya udah warna biru tua ya. Jadinya 3 constraint udah kita set gitu. Nah tinggal yang bawah ini nih, ini mau di set kemana. Nah misal kita kasih ID dulu, ini namanya image 1 misalkan gitu. Udah nih selesai. Selanjutnya kita bikin text view gitu. Kita bikin text view, kita bikin dia match parent, isinya ref content, kita isi teksnya misalkan dengan tag name misalkan gitu ya. Kemudian kita kasih graffiti deh dia biar selalu di tengah gitu dari desain yang ada. Nah dia ini ada di posisi tengah, maka si chainnya bisa banget kita bikin ini ke kiri ada, ke kanan ada gitu. Kita bisa pasang dulu constraint start to start off parent, kemudian kita bisa pasang constraint end to end off gitu, kemudian bisa di set juga parent. Nah tinggal karena dia di posisi tengah, kita pengen si text view ini ada di bawahnya image view gitu. Maka kita bisa ngeset di dalam text view ini adalah bagian atas dari text view-nya. Jadi kalau di konteks ini adalah top gitu ya.
constraint top dari si text view adalah bawahnya dari, nah ini maka kita pilihnya yang ini, bawahnya dari ID image 1 gitu. Nah jadi seperti ini, misal biar lebih kelihatan ya, saya kasih background deh si image-nya ya, atau kita bisa pakai src misalkan ya rekan-rekan, dan pasang IC launcher di sini. Terus kita kasih margin deh gitu, margin top deh di sini ya, misalkan margin topnya juga sama ya, 18 gitu. Nah gitu, kita udah punya nih si constraint view-nya segini. Atau text view-nya kita mau pasang dimensinya tertentu gitu. Nah ini maka bisa kita set lagi gitu, misalkan dimennya 200 juga misalkan gitu, atau mau lebih kecil ini bisa ya gitu. Ini kalau kita fixed ya, fixed value gitu. Oke, nah ini udah nih si text view-nya gitu, udah ada di sini. Nah tinggal yang bawahnya ini nih mau di kemanain gitu kan. Nah bisa saja yang bawahnya ini kita bisa pasang bottom off to bottom off gitu ya, constant bottom to bottom off, selalu ada nembak ke area yang paling bawah kayak gitu. Ini sangat bisa gitu. Nah namun di dalam konteks ini kita punya dua button nih di bawah ini ya gitu. Nah maka di sini kita coba bikin dulu si button agar sejajar. Misal ininya apa, match, ini juga match gitu. Terus kita kasih teks btn 1, terus kita kasih chainnya to start off parent. Terus kita set topnya, si topnya itu di bawah text view ya, si topnya itu di bawah text view. Text view nya belum dikasih ID, misalkan ini txt 1 gitu, add ID txt 1. Nah maka constraint top to bottom of at txt 1 gitu, dia ada di bawah posisi. Jadi constraint topnya dari si button 1 ini ID btn 1 itu ada di bawahnya txt 1 ini, karena ada start kita juga ada n ya, n to start off siapa nih gitu. Nah ini nanti kita pasang si btn 2 ya kurang lebih di sini gitu. Nah untuk bottomnya sendiri kita akan set ke paling bawah parent. Oke segini dulu gitu, ini untuk button. Nah kita bikin lagi button satu lagi, namanya button 2. Si button 2 ini kita kasih nama button 2. Kemudian untuk startnya sendiri button 2 akan start to start off, berarti di posisi yang paling kiri dia akan nembak ke btn 1 ya, karena posisinya ada di sebelah kirinya gitu. Terus si constraint n yang paling kanan itu dia akan bukan start off ya, berarti to end off gitu, to end off btn 1 yang n nya ini akan standby terus ke end off parent gitu. Nah ini untuk bottomnya ke parent. Nah untuk topnya sendiri tetap dia akan nembak ke txt 1. Untuk ini dia akan nembak ke btn 2. Oke. Nah ini kita udah deklarasikan posisinya seperti ini, tinggal kita set dulu si ukurannya.
agar tidak saling menimpa gitu. Oke, nah sekarang kelihatan ya ini sudah mulai kelihatan nih. Ini dia, kita pasang margin dulu deh biar lebih clear ya. Ini margin bottom 18 dp. Nah ini jadi ada jarak gitu dari text view ke buttonnya. Nah sudah seperti ini. Jadi kita lihat ternyata button 2 itu masih numpuk ke atas gitu. Button 2 masih numpuk ke atas, tidak bisa dilihat di button 1 gitu. Nah, maka di sini kita harus cross check lagi ya. Yang menjadi acuan dari text view yang posisinya seperti ini adalah satu persatu constraint-nya kita lakukan ya gitu. Jadi yang pertama yang udah jalan adalah posisi button 2 dan 1 itu ada di bawah text gitu. Jadi untuk constraint top to button off ini sudah jalan gitu. Tinggal sekarang masing-masing posisinya. Sekarang kita button 1 dulu. Constraint start to start off. Oh, ini width-nya ya. Kita bisa set width-nya nih. Ini kalau kita pakai 0 dp jelas akan seperti ini gitu kan. Nah, tinggal kita pasang margin deh di masing-masingnya ya. Misal kalau mau pakai margin 18 bisa nih seperti ini. Ini juga sama gitu. Nah, ini kalau kita pakai ininya 0 dp ya. Kalau kita mau pakai ini demand-nya dibikin 100, ini sangat bisa ya. Sep gitu. Sip. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ini adalah implementasi layout menggunakan constraint layout yang awalnya linear, di mana kita membutuhkan nested layout gitu, seperti dua button ini harus dibungkus ke dalam satu linear layout lagi. Kalau di constraint nggak usah, jadi semuanya udah sejajar nih. Baseline ya constraint layout, di sini ada image view gitu, text view, ada button udah sejajar, tapi udah bisa bikin desain yang sama persis. Nah, ini kuncinya gitu ya. Ini kuncinya bahwa kita lihat yang sebelah kirinya atau to start off selalu ke parent alias ke paling ujung. Yang atas ini selalu nembak di bawahnya si text, yang bawah ini selalu nembak ke parentnya gitu. Yang kanan ini atau to end-nya selalu nembak ke start off gitu. Ke start off dari si ini gitu, si buttonnya gitu ya, button 2 gitu. Begitu juga dengan button 2 gitu. Jadi button 2 ini atasnya selalu ke teks, bawahnya selalu ke parent, right-nya atau end-nya selalu ke parent, dan yang kirinya nembak ke sebelah kanannya si BTN 1 gitu. Constant start to end of BTN 1 gitu. Nah, yes, kurang lebih seperti ini ya konsep basic dari constraint layout gitu ya. Tentunya untuk nextnya dari constraint layout masih banyak hal yang bisa dieksplorasi gitu. Namun kita akan coba praktekkan langsung di studi kasus dalam video-video setelah ini gitu ya. Oke, itu saja materi constraint layout dari dua studi kasus yang saya share dalam video ini ya. Kita lanjut studi kasus yang lain di video selanjutnya. Oke, hatur nuhun.